Udah lihat kan video tadi, ada puluhan orang di sepanjang jalan Malioboro ngaji bareng-bareng, suaranya kedengeran kemana-mana. Ya sebetulnya sih fenomena ini biasa aja, orang ngaji, tapi problemnya ngajinya di pinggir jalan. Itu yang akhirnya bikin orang aneh. Lah iya, ngaji adalah bagian dari ibadah, tapi ya yang kira-kira dong. Kalau di pinggir jalan kayak gitu, yang pertama orang akan melihat ini show apaan. Ini ibadah apaan yang dipertunjukkan di semua orang. Atau orang akan berasumsi aneh, ada apa sih Jogja ini? Nah, kabarnya ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Mungkin ini bagian dari strategi marketing untuk memasyarakatkan ngaji. Iya, boleh aja sih memasyarakatkan ngaji sebagai sesuatu yang bagus. Tapi mbok ya jangan di pinggir jalan gitu dong. Memang fenomena orang beribadah yang pingin ditonton orang lain atau pingin didengar orang lain ini menjadi fenomena umum di Indonesia. Bahkan saking umumnya, pada akhirnya ibadah itu jadi mengganggu orang di sekitarnya. Ibadahnya bagus, tapi pemilihan tempat dan caranya yang akhirnya orang bisa mengasumsikan aneh-aneh. Ini sama kayak kemarin ketika Menteri Agama mengatur penggunaan speaker masjid. Udah tahu speaker itu ditaruh di masjid, kemudian suara yang cempreng itu kemana-mana. Seluruh dunia tahu bahwa di masjid itu ada pengajian, ada ceramah, yang lagi sholat. Mau diatur sama Menteri Agama agar penggunaan speaker itu cukup ketika azan saja. Setelah azan ditutup. Gak ada gunanya juga misalnya style pengajian lalu disampaikan ke seluruh angkasa raya sehingga semua orang dengar. Kesian orang-orang yang tinggal di sebelah masjid misalnya, karena suara itu gak bisa istirahat, gak bisa belajar dengan tenang, anak kecil yang lagi sakit pada akhirnya terganggu. Dan akibatnya apa? Wajar aja kalau harga rumah yang berdekatan dengan masjid itu harganya jauh di bawah rumah yang jauh dengan masjid. Kenapa? Ya karena faktor berisiknya tadi. Sama nih kayak gini nih. Di Jogja tadi orang ngaji di pengajian. Sekali lagi, itu bagus. Ngaji itu bagus. Tapi ketika dilakukan di tempat yang salah, akhirnya mengundang orang lain untuk berasumsi buruk. Akhirnya mengundang atau mengganggu aktivitas orang lain. Kan jadi aneh. Kalau lo lagi pengen jalan di Malioboro, terus ada di kiri kanan orang ngaji. Gimana coba? Kan ada perasaan kok kita jalan di depan orang ngaji kayak nggak sopan. Padahal dia ngajinya di jalan. Itu kan akan bikin orang jadi serba salah. Fenomena-fenomena menunjukkan ibadah di depan orang seolah-olah ingin membentur-benturkan antara agama dengan kesantunan atau keadaban masyarakat. Ini sama polanya dengan orang yang sholat di jalan. Sambil nutup jalan tanpa misalnya bukan sholat Jumat, bukan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, sambil demo lalu pura-pura sholat di jalan. Nanti kalau ditangkap polisi karena mengganggu ketertiban umum, mereka akan membentur-benturkan antara ibadah ritual dengan hukum. Oh, hukum tidak berpihak pada orang ibadah. Fenomena ini juga sama terjadi di kantor-kantor misalnya. Ini banyak loh kantor-kantor yang menderita. Jam 8 misalnya mereka masuk kantor. Jam 10 izin istirahat sama bos. Ditanya mau ngapain? Sholat duha. Jam 10 sholat duha. Sampai jam 11. Jam 11 masuk, jam 12 dia istirahat lagi. Mau ngapain? Makan siang, masuk lagi jam setengah 2. Kok lama banget? Kan juhur dulu. Zikirnya lama. Akhirnya apa? Iya ibadahnya nggak salah, tapi bosnya sebel. Lo ini gimana sih? Kan waktunya kerja. Waktunya beraktivitas ekonomi. Jangan bentur-benturkan dengan ibadah. Kalau mau sholat duha, ya sholat pada saat waktunya libur.
bukan pada saat kerja jam 10, itu lagi sibuk-sibuknya ibadah. Nah, ini cara berpikir yang banyak digunakan oleh orang beragama di Indonesia belakangan ini. Cara berpikir ini khas satu kelompok, mereka ingin tampil sebagai simbol-simbol agama, seolah-olah mereka lah yang paling beragama, seolah-olah orang lain tidak ngaji, dia doang yang ngaji, orang lain yang lalu lalang itu dianggap setengah tidak beriman atau tidak suka beribadah. Hanya karena ada orang ngaji, mereka malah bolak-balik belanja di mall di Malioboro. Kan itu yang jadi pikiran mereka. Atau misalnya pelarangan orang buka warung pada saat Ramadan. Orang-orang puasa, hormatilah orang puasa. Jangan buka warung pada saat bulan puasa. Karena semua orang menahan nafsu, lapar, haus. Woi, yang puasa ya puasa. Yang buka warung ya biarkan saja buka warung. Karena perintah puasa tidak untuk semua orang. Untuk umat Islam saja nggak semuanya puasa. Anak kecil, orang-orang tua, perempuan yang lagi halangan, orang yang sedang perjalanan jauh, orang yang kerjanya terlalu keras, itu dibolehkan nggak puasa. Jadi jangan mentang-mentang lo puasa, lo harus melarang orang membuka warungnya mencari nafkah. Itu keterlaluan. Fenomena membentur-benturkan ibadah dengan adab sekitarnya, dengan logika umum. Ini sering terjadi. Apa sih tujuannya? Tujuannya gini, kalau ada yang protes, kalau ada yang nyinyir, kalau ada yang mengkritisi, mereka akan dituding anti-Islam. Nah, lo protes orang ngaji, berarti lo nggak suka orang baca Quran. Emang cuma setan yang nggak suka orang baca Quran. Sama seperti orang protes speaker masjid. Cuma orang yang tidak beriman yang nggak suka ada suara pengajian di speaker. Padahal speakernya bersuara dari pagi sampai pagi lagi nggak berhenti-berhenti dan mengganggu orang lain. Kita dipaksa oleh keadaan untuk dibentur-benturkan. Akal sehat kita dibentur-benturkan oleh orang-orang seperti ini. Dan mulai banyak fenomena ini. Misalnya ada juga video di kereta, beberapa orang ngaji dengan suara keras. Lah iya, ada orang capek baru pulang kerja, ada orang barangkali baru berantem sama lakinya, di ngajiin, bukannya adem malah dongkol. Kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi muak dengan perilaku agama yang mentang-mentang kayak gini. Sudah deh. Beribadah itu bagus, tapi yang juga jauh lebih bagus, beribadah pada tempatnya. Ngaji pada tempatnya, sholat pada tempatnya, beribadah ritual pada tempatnya. Kalau lo salah tempat, lo akan jadi cemoohan orang. Bukan menjadi penghias nama agama, justru perusak nama agama. Karena apa? Karena lo membentur-benturkan akal sehat dengan gaya sombong lo bahwa lo adalah orang yang paling hebat beribadah. Itu termasuk golongan yang najong tralala. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.